Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan pada rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayah bagi kita semua, sehingga di pagi hari yang cerah dan penuh berkah ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, kita patut bersyukur pada hari ini kita masih diberi kesehatan. Pada masa pandemik yang sangat meresahkan ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul yang dikatakan pembawa acara tadi, kita syukur, kita patut mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semua itu anak-anak tidak lupa dari peran serta jasa dari Bapak, Ibu, dan terutama pengurus Yayasan Pondok Pesantren Kepuh Doko yang telah melaksanakan vaksinasi tahap pertama dan tahap kedua. Jadi anak-anak sudah memiliki setidaknya benteng untuk menjaga diri dari pandemik ini. Semoga pandemik ini cepat berlalu dan berakhir dan kita kembali menjalani hidup normal. Dan kalian bisa setiap hari masuk ke sekolah. Saya mendengar kalian sudah pengen sekali setiap hari masuk sekolah. Saya mendengar anak-anak kelihatannya sedih kalau ada di rumah. Luar biasa. Untuk itu anak-anak, beda dengan tahun yang lalu. Tahun yang lalu adalah kita pengurusan OSIS kita perpanjang. Akibatnya apa? Ketua OSIS sekarang sudah lulus dan tidak tahu di mana rimbanya. Mungkin sudah di rumah atau bekerja atau kuliah, kita tidak tahu. Jadi ketua OSIS kita yang lama sudah bukan lagi menjadi siswa MAN 9 Kepuh Doko. Ini salah satu kelemahan memperpanjang masa jabatan OSIS tahun kemarin. Namun karena ada harapan supaya nanti ke depan pembelajaran bisa berlangsung secara tatap muka, baik itu 50%, 75% atau nantinya menjadi 100%, maka OSIS baru, pengurus OSIS baru akan kita bentuk tahun ini. Dan tepatnya adalah hari ini. Tepuk tangan untuk kalian semua. Anak-anak, perhatikan. Terutama bagi calon-calon yang memilih, ya, pemilik suara. Insya Allah tadi sesuai dengan arahan dari Ibu Kepala Madrasah bahwa anak-anak, pemilihan akan dilaksanakan besok secara bergiliran. Kelas 10 masuk jam 8 memilih menggunakan hak suara terus pulang. Kelas 11 jam 9 menggunakan hak suara pulang. Kelas 12 menggunakan hak suara jam 10 pulang. Itu rencananya. Semoga semuanya bisa berjalan lancar. Dan sekali lagi, semua rangkaian ini nantinya akan memberikan manfaat baik pada kalian maupun pada madrasah. Ila diniyah lahumul fatihah. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan rasa terima kasih. Terus terang, rasa terima kasih saya pertama kepada Bapak, Ibu Kepala Madrasah yang telah mengizinkan dan memberikan restu atas pelaksanaan pemilihan OSIS, juga Bapak Ibu pimpinan yang lain, dan juga Bapak Ibu guru yang telah memberikan dukungan moral maupun material berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan OSIS tahun ini. Anak-anak, pada kesempatan ini juga kita tak lupa, jangan selalu, maaf ya, kalian harus selalu ingat
bahwa apa yang kita laksanakan ini adalah demi madrasah kita yang tercinta. Madrasah ini tidak akan ada apa-apanya tanpa kalian. Maka dari itu, wujudkanlah, milikilah rasa cinta pada madrasah kita, sehingga ke depan madrasah kita semakin berkembang dan semakin maju. Dan tentunya kalian akan semakin merasakan manfaat dari perkembangan MAN 9 ke Pondok Tembelan Cipayung. Banyak hal yang bisa kalian kembangkan. Setelah pemilihan OSIS ini dan juga terbentuk kepengurusan OSIS ini, kita akan melaksanakan tahap demi tahap kegiatan siswa. Yang pertama, rencananya nanti adalah kita akan melaksanakan penerimaan tamu ambalan untuk kelas 10. Baru setelah itu nanti semua ekstra tahap demi tahap akan kita aktifkan kembali. Baik itu ekstra pramuka tentunya, BBG atau bola voli atau misalnya silat dan sebagainya akan kita aktifkan kembali. Sehingga apa? Kegiatan siswa akan semarak kembali. Dan tentunya kita selalu berdoa semoga sekali lagi kalian semua dalam keadaan, kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan semua kegiatan itu dengan maksimal. Khusus untuk para calon ketua. OSIS tahun 2021, 2022, saya yakin kalian siap. Saya yakin kalian akan membawa kemajuan bagi OSIS khususnya dan MAN 9 pada umumnya. Anak-anak, nantinya OSIS akan menjadi juru bicara atau duta untuk mencari siswa baru. Kalian harus mampu, harus mampu mempromosikan sekolah kalian sehingga nantinya lebih kenal akan kemajuannya oleh masyarakat sekitar. Sekali lagi terima kasih juga kepada panitia Pak Iswahyudi, tepuk tangan untuk beliau, Pak Engki, dan tentunya the last but not the least Ibunda Betty, tepuk tangan untuk beliau. Dan tentu juga Bapak Ibu guru yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semua kegiatan ini tidak akan bisa terlaksana tanpa beliau-beliau itu. Dari saya cukup sekian. Semoga berjalan dengan lancar. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah acara inti, yaitu penyampaian visi misi dan program oleh para calon kandidat Ketua OSIS MAN 9 Jombang. Kepada calon Ketua OSIS nomor urut 1 dipersilahkan. Terlalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalam wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Kepala Madrasah MAN 9 Jombang, Ibu Dr. Rangga Haja Farida Priyatma MM. Dan yang terhormat Bapak Ibu guru madrasah yang ada di Madrasah MAN 9 Jombang. Dan tidak sekalian teman-temanku yang kami sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan walafiat.
Kedua kalinya, sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga kalinya, tak lupa juga kami sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah membimbing kami dan juga segenap panitia pengurus OSIS atas waktunya yang telah diberikan kepada kami dan kepercayaannya sehingga kami berdua dapat berdiri di atas sini karena berkat beliau-beliau semua. Di sini kami pasangan calon ketua OSIS dan wakil OSIS nomor 1 akan menyampaikan visi dan misi kami beserta program kerja yang kami tawarkan ketika kami menjabat sebagai ketua OSIS. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naila Fajriyatul Masruha. Alamat saya dari Gumulan. Saya sekarang kelas 11 IPA 1. Prestasi yang telah saya dapatkan, alhamdulillah, dulu waktu SD saya berhasil masuk 10 besar OSN Matematika tingkat kecamatan. Juara 1 lomba bola voli putri tingkat kecamatan, juara 2 lomba bola voli putri tingkat kecamatan tahun 2016, dan juga alhamdulillah perwakilan Porseni cabur bola voli tingkat kecamatan, dan juga di tahun berikutnya masih diberi amanat untuk menjadi perwakilan O2SN cabur bola voli. Pernah juga menjadi juara 2 M Entrepreneurship di PA5 SMAN 3 Jombang, dan juga juara 1 Teknologi Tepat Guna di SMAN 3 Jombang juga. Untuk pengalaman organisasi saya, alhamdulillah di tahun ini saya berhasil mengikuti beberapa organisasi. Yang pertama, saya menjadi ketua pimpinan ranting IPPNU Desa Gumulan tahun 2020-2022. Yang kedua, saya menjadi komandan DKAC KPP Kecamatan Kesamben tahun 2021-2023. Saya juga menjadi pengurus Insan Genre Kabupaten Jombang, masuk divisi advokasi dan KIE di tahun 2021-2023. Pernah juga menjadi bendahara OSIS SMP 2 Tembelang tahun 2018-2019. Alhamdulillah juga pernah menjadi wakil ketua DP SMPN 2 Tembelang tahun 2018 sampai 2020. Mungkin itu tadi biografi dari saya. Untuk selanjutnya dengan pasangan saya. Perkenalkan, nama saya Andi Rismawan dari kelas 10 IPS 1. Saya tinggal di Desa Kesamben, Dusun Ngembul. Prestasi saya adalah pernah ikut lomba pioneering, dan pengalaman organisasi saya adalah pernah ikut organisasi OSIS di waktu kelas 7 jadi bidang agama. Di sini saya minta izin untuk menyampaikan visi dan misi kami yang kami tawarkan, ya. Visi kami adalah menjadikan siswa-siswi MAN 9 Jombang lebih baik dengan sarana OSIS sebagai wadah yang menampung segala aspirasi, bakti, potensi, dan kreativitas, serta menunjukkan ilmu pengetahuan sosial dan berakhlak mulia di kalangan siswa yang berlandasan Pancasila. Kenapa kami memilih visi tersebut? Karena yang pertama jelas ingin memajukan MAN 9 Jombang dari yang sebelum-sebelumnya, dan yang kedua menjadikan OSIS sebagai sarana atau wadah untuk menampung bakat, potensi, kreativitas maupun penambahan skill.
Karena saya yakin bahwasanya siswa-siswi Mansulan Jombang memiliki potensi yang kadang bingung menaruh wadah di mana. Nah, jika kami nanti menjadi ketua OSIS, kami nanti akan menampung aspirasi dari siswa-siswi Mansulan Jombang atau bakat-bakat dari siswa-siswi Mansulan Jombang yang tidak tahu arahnya kemana, nanti kami tampung. Nah, untuk memajukan atau mewujudkan visi tersebut, maka kami merumuskan beberapa misi, yakni misi kami adalah yang pertama, menumbuhkan rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memfasilitasi bakat dan minat siswa agar menghasilkan prestasi. Yang ketiga adalah mengadakan suatu pelatihan yang mengembangkan ilmu teknologi sosial. Nah, dari 3 misi kami, sasaran yang kami paling fokuskan adalah tadi mengembangkan bakat dan potensi siswa-siswi Mansulan Jombang. Jadi nanti berkaitan langsung dengan program-program kerja yang kami cantumkan, di antaranya ada pelatihan atau seminar atau talkshow seperti itu. Mungkin program-program kerja akan dibacakan. Program kerja mingguan yang pertama, membersihkan musola yang ada di sana. Yang kedua, istighosah bersama setiap Jumat Legi. Dan yang bulanan yang pertama, kerja bakti membersihkan sekolah, kelas dan lingkungan sekolah. Yang kedua, pelatihan skill seperti desain grafis, videografi dan lain-lain. Yang ketiga, talk show atau seminar peningkatan pengetahuan umum seperti kenakalan remaja, narkoba dan lain-lain. Yang keempat, kegiatan olahraga bersama seperti jalan sehat, bersepeda atau senam. Tahunan yang pertama, peringatan PHBI dengan sholawat bersama atau lomba islami. Yang kedua, peringatan 17 Agustus dengan lomba. Yang ketiga, bukber siswa saat Ramadan. Yang keempat, peringatan PHBN. Nah, mungkin itu tadi beberapa program kerja yang kami tawarkan. Yang ingin saya garis bawahi adalah pengembangan skill siswa. Nah, program kerja kami nantinya akan menjadi sasaran kami adalah siswa-siswi Mansulan Jombang untuk peningkatan skill. Jadi kayak misalnya kita adakan seminar anti narkoba, seminar pelecehan seksual dan lain-lain, karena mungkin sebelum-sebelumnya kita belum ada ya tentang seminar-seminar tersebut. Jadi nanti jika kita menjadi ketua OSIS, maka kami akan memfasilitasi kalian untuk menjembatani kalian untuk menjemput pengetahuan-pengetahuan yang belum kalian ketahui. Seperti itu. Jadi kami tidak bertele-tele, tidak banyak program kerja yang kami tawarkan, asalkan kami mampu mencapai program-program kerja yang telah kami rumuskan tadi. Mungkin itu tadi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalimat terakhir dari saya, mari menjadi manfaat. Saya tidak mengejar jabatan ketua atau apa, tapi kalau misalnya saya jadi ketua, maka saya lebih bisa membawa kalian, merangkul kalian. Nah, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk calon ketua OSIS nomor 2 dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Madrasah Dr. Anda Haja Farida Priyatma MM dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati serta teman-teman seperjuangan yang saya sayangi dan juga kakak OSIS yang ada di samping saya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk menghadiri acara ini. Saya dan rekan saya juga berterima kasih atas kepercayaannya kepada kami sebagai kandidat ketua dan wakil ketua OSIS periode berikutnya. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami kepada Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman. Nama saya Heni Bagustiawan dari kelas 11 PS3. Prestasi-prestasi yang pernah saya capai: mewakili lomba Karategon Komite se-Kabupaten Blitar, lomba lari maraton jarak 2000 meter se-SMP tingkat Kecamatan Kesamben, menjadi ketua kelas dari kelas 7 SMP sampai sekarang. Pengalaman saya dalam berorganisasi yaitu menjadi anggota drum band 99 Jombang, menjadi anggota Jombang Keyboardist, menjadi anggota musisi daerah Jombang, menjadi anggota seniman daerah Jombang. Perkenalkan, nama saya Riza Sabila dari kelas 10 MIA 1. Prestasi-prestasi yang pernah saya capai adalah menjadi juara 3 cerdas cermat pramuka tingkat kecamatan yang diadakan di SMP Negeri 2 Kesamben, dan pernah mewakili sekolah SMP untuk Jambore Budaya Jawa pada tahun 2019 di Wonosalam, dan pernah mengikuti Jambore Jota Joti Pramuka Internasional secara online pada tahun 2019. Pengalaman saya dalam berorganisasi yaitu pernah menjadi bendahara di SMP Negeri 2 Kesamben dalam organisasi pramuka, dan pernah menjadi wakil ketua pramuka di SMP Negeri 2 Kesamben pada tahun 2019 sampai 2020. Sekarang kami akan menyampaikan visi misi OSIS untuk memaksimalkan kami membangun misi, yaitu menjadikan sekolah kita lebih berprestasi, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab dengan dilandasi iman dan takwa. Agar visi kami dapat tercapai secara optimal, maka ada beberapa misi yang kami rencanakan untuk mendukung visi tersebut, yaitu 1. Meningkatkan kegiatan kerohanian serta pembinaan agama untuk meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memaksimalkan program baik yang sudah atau akan dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi siswa baik secara akademik maupun non-akademik. 3. Menumbuhkan kesadaran para siswa untuk ikut bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan dan ketertiban sekolah sesuai aturan yang sudah berlaku. 4. Memberikan wadah kepada para siswa untuk mengembangkan bakat dan minatnya di luar ekstrakurikuler yang sudah ada. 5. Menghasilkan kader yang mampu menunjukkan eksistensinya di bidang akademik dan berorganisasi secara optimal. Program-program yang akan kami lakukan jika kami terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS adalah: 1. Mengadakan tahlil atau istighosah secara rutin setiap hari Jumat. 2. Mengadakan acara peringatan hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi dan Kurban. 3. Bekerja sama dengan guru BK melakukan razia untuk menegaskan kedisiplinan siswa di sekolah. 4. Mempersiapkan upacara rutin maupun upacara peringatan besar seperti Hari Kemerdekaan. 5. Mengadakan lomba memperingati Hari Kemerdekaan. 6. Melakukan kerja bakti secara berkala untuk membersihkan lingkungan sekolah. 7. Maksud saya 1 bulan sekali mengadakan rapat evaluasi kerja OSIS. 8. Mengadakan kegiatan menanam pohon atau tanaman lainnya secara bersama-sama. 9. Melakukan pengibaran dan penurunan bendera setiap hari pagi dan sore hari di sekolah yang dilaksanakan oleh OSIS yang bekerja sama dengan Paskibraka. 10. Memperingati HUT MAN 9 Jombang dengan mengadakan lomba dan doa bersama. 10. Bagi takjil bersama pada bulan Ramadan bersama anak OSIS dan seluruh organisasi-organisasi yang ada di sekolah.
Demi memaksimalkan hasil kerja dari realisasi visi dan misi OSIS tersebut, maka kami akan memperbaiki program serta hasil kerja OSIS di periode yang sebelumnya yang telah dievaluasi sehingga kedepannya akan kami perbaiki dengan baik. Ada perubahan yang dilakukan pihak OSIS dari waktu ke waktu sesuai dengan visi dan misi yang telah kami sampaikan. Sekian penyampaian visi dan misi program-program calon ketua dan wakil ketua OSIS yang bisa kami sampaikan. Apabila nantinya kami diberikan kepercayaan menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, maka kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan visi misi tersebut dengan baik. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa coblos kita. Untuk kandidat nomor urut 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Kepala Madrasah Men 9 Jombang, Dr. Anda Haja Farida Priyatna MM, kepada yang terhormat Wakil Kepala Madrasah Men 9 Jombang, beserta para guru dan staf TU Men 9 Jombang yang saya hormati, dan sekaligus teman-teman saya yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena hanya dengan berkat-Nya lah kita pada hari ini dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Dan tak lupa kita aturkan juga sholawat serta salam kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membimbing dan menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti ini. Semoga kita dapat dipertemukan kembali olehnya di surga kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya, karena dengan itu saya dapat berdiri di sini untuk menyampaikan visi dan misi saya jika sebagai calon ketua OSIS Man 9 Jombang pada masa bakti 2021-2022. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan biografi diri saya. Nama saya Ani Ramasari, saya berasal dari kelas 11 MIA 2. Biasanya teman-teman saya memanggil nama saya dengan Ani. Prestasi yang pernah saya dapat adalah saya pernah menjadi lulusan terbaik kelima di lembaga EEC Effective English Course pada angkatan MJJ atau MC 98 tahun 2020-2021. Saya juga pernah menjadi penulis terpilih dari penerbit Fusta Media yang diikuti oleh peserta 3087 peserta. Pada tahun 2021 saya menjadi MC untuk memeriahkan kelulusan kakak tingkat kita pada angkatan 2020. Saya juga pernah menjadi MC berbahasa Inggris di lembaga EEC pada tahun 2021. Dan terakhir saya mendapat juara 3 menyanyi Saya juga pernah mendapat juara 3 menyanyi di Man 9 Jombang sebagai memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-76. Dengan prestasi yang telah saya dapatkan, tidak akan memungkirkan bahwa menjadi seorang pemimpin bukanlah suatu hal yang mudah. Tetapi dengan pengalaman, waktu, dan proses, saya yakin saya dapat menjalankan kewajiban saya dengan baik, karena bagi saya pengalaman adalah guru terbaik kita.
Maka agar lebih mudah untuk mewujudkan hal tersebut, saya akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon ketua OSIS. Visi saya adalah menjadikan MAN 9 Jombang menjadi sekolah yang berkualitas tinggi, berprestasi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, disiplin, serta dapat melahirkan siswa-siswi yang berkarakter dengan dilandasi takwa dan iman sebagai landasan yang utama. Agar visi saya dapat tercapai dengan maksimal, di sini saya akan menyampaikan misi yang akan mendukung visi saya, dan misi saya akan disampaikan oleh wakil saya yang bernama Nidi. Perkenalkan, nama saya Nindi Dwi Damayanti dari kelas 10 IPS 3. Saya lahir di Kalimantan, tetapi saya menetap di Jombang. Prestasi saya pernah dapat ranking 3 di sekolah saya. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan misi yang telah dibuat oleh ketua saya, yaitu meningkatkan kegiatan kerohanian serta pembinaan agama untuk meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan moral, karakter, dan keagamaan para siswa baik di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah, mengembangkan kreativitas siswa dengan meningkatkan kualitas kegiatan ekstrakurikuler yang ada, memaksimalkan program baik yang sudah atau akan dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi siswa baik secara akademik maupun non-akademik, meningkatkan kedisiplinan dengan berbagai kegiatan terutama dalam belajar berorganisasi di sekolah, membuat peraturan yang lebih tegas untuk mengingatkan karakter, disiplin serta rapi dari para siswa saat berada di dalam sekolah. Menumbuhkan kesadaran para siswa untuk ikut bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan dan ketertiban sekolah sesuai aturan yang sudah berlaku. Memberikan wadah kepada para siswa untuk mengembangkan bakat dan minatnya di luar ekstrakurikuler yang sudah ada, menumbuhkan rasa kekeluargaan di antara para siswa, dan mengoptimalkan kinerja anggota OSIS terutama dalam organisasi siswa sesuai dengan pembagian job desk yang telah ditentukan. Itulah misi yang telah kami rancang jika kami sebagai Ketua OSIS di MAN 9 Jombang. Untuk mendukung visi dan misi saya, jika saya terpilih sebagai calon ketua OSIS, maka saya akan merencanakan program sebagai berikut. Yang pertama, saya merencanakan program 5S, senyum, sapa, salam, santun, dan sopan. Yang kedua, bekerja sama dengan semua ekstrakurikuler yang terdapat di MAN 9 Jombang. Ketiga, mengadakan kegiatan kerja bakti setiap hari Jumat atau bisa disebut dengan Jumat bersih. Dan di Jumat berikutnya akan diadakan program olahraga bersama seperti jalan sehat, senam, dan lain-lain atau disebut dengan Jumat sehat. Dan akan berjalan begitu setiap hari Jumat. Membuat dan menjadwalkan jadwal azan untuk setiap kelas dan juga akan dibuat jadwal mengaji di pagi hari sebelum KBM dimulai. Masing-masing kelas mendapat bagian. Yang kelima, diadakannya sholat Jumat bersama yang wajib diikuti oleh para siswa MAN 9 Jombang. Yang keenam, mengevaluasi kegiatan, keaktifan, kecakapan dalam melakukan tugas OSIS dalam melakukan tugasnya setiap diadakannya rapat OSIS. Yang ketujuh, akan diadakannya razia kedisiplinan dadakan setiap bulan untuk mempertegas peraturan yang ada di MAN 9 Jombang. Razia meliputi penggeledahan barang-barang siswa-siswi dan cara berseragam siswa-siswi di MAN 9 Jombang. Yang ke-8, diadakannya pameran atau pentas seni di setiap hari ulang tahun sekolah. Yang ke-9, akan diadakan lomba cipta dan hias taman setiap kelas untuk memperindah lingkungan di MAN 9 Jombang. Yang ke-10, setiap bulan Ramadan akan diadakan buka puasa bersama atau yang bisa disebut dengan bukber, sholat maghrib dan sholawat tarawih bersama di bulan Ramadan. Akan diadakan juga sholawatan bersama untuk memeriahkan Maulid Nabi.
Yang ke-12, berbagi bantuan bersama untuk kaum duafa dan para korban bencana alam dengan cara galang dana setiap siswa tanpa ketetapan nominal. Sumbangan dapat berbentuk uang, buku, baju, dan lain sebagainya yang masih pantas dipergunakan. Yang ke-13, akan terdapat juga lomba-lomba menarik untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Lomba yang dijalankan seperti lomba pantomim, komedi, baca puisi, drama, dan lain-lain. Yang ke-14, akan dihidupkan kembali program tanam menanam di sekolah yang dulu sempat ada. Tetapi di sini saya berencana untuk mengembangkan tanam menanam menjadi program bisnis, contohnya seperti budidaya jamur, pakcoy, sawi, dan lain-lain yang sekiranya banyak diminati oleh masyarakat, sehingga kita dipermudahkan untuk mendistribusikan sayur-sayuran ini. Dan hasil penjualan akan dimasukkan ke dalam dana OSIS yang nantinya akan digunakan untuk mewujudkan program-program di sekolah. Dengan ini kita sebagai siswa-siswi tidak hanya akan belajar ilmu akademik di sekolah, tetapi kita juga akan belajar cara berbisnis dengan baik. Yang terakhir, saya berencana untuk membangun sebuah grup bahasa Inggris bagi yang berminat sebagai salah satu sarana yang bertujuan membangun dan mengembangkan ekstrakurikuler English Club yang berada di MAN 9 Jombang. Sekian penyampaian visi dan misi saya. Jika ada tutur kata yang salah atau tingkah laku saya yang kurang sopan, saya mohon maaf. Terima kasih untuk para bapak ibu guru yang telah membimbing saya dan kakak-kakak OSIS. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah acara hari ini telah berjalan dengan lancar, tetapi kita masih memerlukan waktu beberapa hari untuk mengumumkan siapa ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2021-2022. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman dan Bapak Ibu Guru MAN 9 Jombang yang telah hadir dalam acara pemilihan calon ketua OSIS MAN 9 Jombang. Semoga kita dapat menentukan ketua dan wakil ketua OSIS yang dapat membawa OSIS menjadi lebih baik ke depannya. Saya Insyirah Putri Nur Ramadan selaku MC mengucapkan terima kasih, dan apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi anak-anak, tepuk tangan. Luar biasa. Calon-calonnya super ketat persaingannya. Dan maaf ya, berbeda. Saya kagum karena berbeda dengan tahun sebelumnya. Bisa tanya ke kakak kelas kalian. Tahun sebelumnya itu awal calon OSIS tidak bisa bicara. Ini sudah mampu bicara dengan lantang. Luar biasa. Tepuk tangan. Pengumuman anak bagi yang baru saja keluar dari kelas tadi, waktu kalian boleh pulang. Langsung pulang ya. Kelas yang sekarang masuk bisa langsung pulang. Dan bagi calon ketua dan pengurus OSIS diberi waktu sebentar untuk mendapat pengarahan dari Pak Iswayuti dan Bapak Ibu yang lain. Dan bagi Bapak Ibu guru, mohon besok datang ya. Semuanya datang untuk melakukan pemilihan OSIS tahun 2001-2022. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.